Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Sekar Prasetyaning Tias. Di video kali ini, kita akan membahas hal-hal yang bisa dilakukan apabila terjadi perselisihan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Sebelum membahas cara penyelesaian perselisihan, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu jenis-jenis perselisihan yang dapat terjadi dalam hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat meliputi perselisihan hak, yang mana perselisihan ini timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian perselisihan berikutnya adalah perselisihan kepentingan. Ini adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian yang berikutnya adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan yang berikutnya adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Ini adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain yang terjadi dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial terbagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme dalam pengadilan. Yang berikutnya adalah mekanisme di luar pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aturan Ketenagakerjaan menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Namun dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui mediasi atau melalui konsiliasi, atau melalui arbitrase. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang ada pada setiap pengadilan negeri kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja. Dan apabila melalui arbitrase, maka arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pengusaha dan pekerja atau buruh
atau serikat pekerja atau serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau kita kenal juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kita akan bahas secara lebih detail mengenai cara-cara penyelesaian tersebut ya. Diawali dengan perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja, atau serikat pekerja atau serikat buruh, atau antara serikat pekerja atau serikat buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan pertama dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Bila bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial harus diajukan untuk diselesaikan melalui mediasi hubungan industrial atau konsiliasi hubungan industrial atau arbitrase hubungan industrial. Pilihan selanjutnya adalah mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih mediator yang netral. Mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang berikutnya adalah konsiliasi hubungan industrial. Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator hubungan industrial adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang berikutnya adalah arbitrase hubungan industrial. Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbiter hubungan industrial adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Yang terakhir adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.